Sutomo atau kerap disapa dengan Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat Surabaya melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo dilahirkan di daerah Kampung Blauwera, Surabaya 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowidodo sebagai pegawai kelas menengah yang mengabdi di pegawai pemerintah. Ibunda Bung Tomo memiliki darah campuran antara Jawa Tengah, Madura, dan Sunda. Dikenal sebagai sosok yang berkepribadian ulet, pekerja keras dengan daya juang yang berapi-api. Pada saat Belanda kembali menjajah Indonesia, tempatnya tanah Surabaya. Pria yang lahir di Surabaya 3 Oktober 1920 ini kemudian mengobarkan semangat juang berapi-apinya melalui pidato yang penuh emosi tinggi dan bisa disiarkan di radio-radio. Pria yang akrab disapa Bung Tomo ini memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Dengan lantangnya, ayah dari 5 anak ini membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu dan berakhir dengan kekalahan, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Organisasi semasa muda. Setelah pertempuran di Surabaya, Bung Tomo mulai aktif di kehidupan politik. Meski telah menyandang beberapa jabatan penting di pemerintah, yakni Menteri Negara, urus bekas pejuang bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial (AD) internal pada 1955 sampai 1956 dan anggota DPR yang mewakili Partai Rakyat Indonesia pada 1956 sampai 1959. Namun Bung Tomo mengaku tidak nyaman duduk di bangku politik. Maka setelah menjabat sebagai anggota DPR, ia menyatakan mundur dari panggung politik dan memilih menjadi seorang jurnalis. Namun pada awal tahun 1970-an, Bung Tomo kembali datang ke kancah politik lantaran ia tidak sepaham dengan pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto yang dianggap melenceng. Ia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada tanggal 11 April 1978 karena dianggap berpengaruh akibat kritik-kritik pedas yang sering dilemparkan selama setahun. Selepasnya bebas dari penjara, Bung Tomo kemudian memutuskan untuk tidak aktif dalam dunia politik dan memilih untuk konsentrasi terhadap keluarga. Pada 7 Oktober 1981, tersiar kabar mengejutkan halayak ramai akibat pemberitahuan yang menyebutkan bahwa Bung Tomo meninggal dunia di tengah perjalanan menyempurnakan rukun Islam di Tanah Arafah. Berbeda dengan kebanyakan orang yang meninggal di Tanah Suci yang dikuburkan di Mekah, jenazah Bung Tomo dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Ngegal, Surabaya, bukan di Taman Makam Pahlawan. Sepeninggalan Bung Tomo, banyak polemik menyebutkan bahwa Bung Tomo layak diberi tanda jasa sebagai pahlawan nasional berkat jasa-jasanya yang membakar semangat juang pemuda-pemuda Surabaya. Bertahun-tahun polemik tersebut didengung-dengungkan, akhirnya bertepatan dengan Hari Pahlawan pada tahun 2008, Bung Tomo mendapatkan gelar pahlawan nasional. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta.